orang yang tidak ditunaikan, atau perbuatan zalim kepada orang lain, atau mengambil hak orang lain, ianya tidak menjadi halangan untuk dipertanggungjawabkan dalam keadaan apapun juga ia meninggal dunia, hatta dalam keadaan berperang. Soalannya diulang 2 kali, diminta untuk diulang oleh Nabi SAW. Seorang itu tanya, ya Rasulullah, kalau aku berjihad dan aku gugur dalam peperangan, adakah diampunkan dosa-dosa aku? Kata Nabi, ya, kalau kamu sabar, yakni ketika berhadapan dengan dugaan dia dalam keadaan menerima, tidak dalam keadaan kecewa dengan apa kesusahan dan kemenatan yang dihadapi ketika berperang. Muhtasib, tujuan daripada berjihad itu adalah ikhlas kerana Allah, menegakkan kalimat Allah, bukan karena asabiyah, bukan karena harta, bukan karena kelompok, bukan karena kabilah, bukan karena kaum, bukan karena apa. Jihad fisabilillah, karena Allah SWT. Muqbil, dalam keadaan maju, tidak lari daripada peperangan, khairu mudbir. Nabi memberikan syarat, kalau keadaan jihadnya seperti ini, maka diampunkan semua dosa-dosanya. Kemudian berlalu sesaat, kemudian Nabi tanya balik, apa tadi soalan kamu? Diulang balik soalannya, dijawab sama oleh Nabi, hanya ditambahkan illa dain, kecuali hutang, karena Jibril baru saja beritahu kepada aku. Bermakna datangnya jawaban kecuali hutang setelah jawaban Nabi yang pertama. Jadi dalam hal ini, bila mana ada hal-hal yang kurang dalam kita memberi jawaban kepada orang, jangan malu untuk kita melengkapkannya, karena terkait dengan hukum. Faham tak? Hada berkenaan dengan kenapa 2 kali soalan diminta diulang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keterangan bahwasanya orang yang syahid diampunkan semua dosanya kecuali dosa yang terkait dengan orang lain. Dosa at-tabi'at, dosa kepada orang, salah kepada orang, zalim kepada orang, hak orang. Yang hak Allah atau antara dia dengan Allah semuanya diampunkan. Yang terkait dengan orang, maka itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ianya bukan terus confirm diampunkan. Illa dain, kecuali hutang. Kata Nabi SAW, hatta syahid. Ianya adalah memberikan gambaran bagaimana dahsyatnya atau bahayanya hak orang yang tidak ditunaikan, atau perbuatan zalim kepada orang lain, atau mengambil hak orang lain. Ianya tidak menjadi halangan untuk dipertanggungjawabkan dalam keadaan apapun juga ia meninggal dunia, hatta dalam keadaan berperang. Faham tom? Hada berkenaan dengan ad-dain, hutang. Oleh hada, bagi dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dalam hadis boleh bersabda, siapa orang yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan, maka warisannya untuk ahli warisnya. Kalau meninggalkan hutang, aku yang bayar hutangnya. Ini sebagai waliul amr, untuk menjelaskan hutang orang yang meninggal dunia kepada orang yang menghutangi, supaya yang meninggal dunia tidak dipertanggungjawabkan. Itu pada awal, sebelum menjadi satu pertanggungjawaban khas kepada orang yang meninggal dunia itu akan hutangnya dan kepada ahli keluarganya. Ketika datang seorang sahabat, ada seorang meninggal dunia, Nabi tanya, alaihi dain, ini jenazah ada hutang atau tidak? Katanya ada, wahai Rasulullah. Nabi bersabda, sallu ala sahibikum, kamu saja yang salat. Nabi enggan untuk salat, karena salat Nabi akan menjadi sebab syafaat kepada orang yang disalatkan oleh Nabi. Sementara orang ini masih ada hak orang lain, yang belum ditunaikan. Kalau Allah sahaja di dalam memberikan pengampunannya kepada hambanya masih menggantung kalau salah orang itu kepada orang lain, orang itu kena bagi maaf dulu.
Bukankah demikian syarat taubat kan? Kalau terkait dengan hak orang, orang tuh kena halalkan dulu atau memaafkan. Kalau Allah saja akan menerima taubat hamba bersyarat seperti ini bila mana terkait dengan orang lain, demikian juga baginda Rasulullah SAW, karena orang ini ada pertanggungjawaban dengan orang lain, maka Nabi enggan untuk mensolatkan. Keengganannya bukan tak boleh sholat kepada orang yang berhutang, tidak, tetap disolatkan. Siapapun juga, hatta dosa besar pun tetap disolatkan. Hanya sholatnya Nabi adalah menjadi syafaat kepada orang yang disolatkan. Sampai seorang mengatakan, saya yang menjamin hutangnya wahai Rasulullah. Ketika ada penjamin, barulah Nabi sholat. Setiap kali ditanya, kau dah bayar hutang? Enggak, belum ya Rasulullah. Kalau kau dah bayar hutang? Enggak, belum ya Rasulullah. Setiap kali jumpa ditanya oleh Nabi. Saat selesai bayar hutang, sudah aku bayar wahai Rasulullah. Baru saja aku bayar. Kata Nabi, baru saja selesai juga dengan pertanggungjawaban di kuburnya. Al-Imam Ibn Kathir ada menceritakan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, dalam kitab tarikh, tentang dua orang sahabat Nabi. Dua-dua ini mereka memang berpakat untuk sahabat karib, cukup rapat. Katanya siapa saja yang pergi dulu, coba mengambil tahu keadaannya ketika berada di alam barzakh. Yani ingin tahu macam mana siapa yang pergi dulu, yani yang meninggal dulu, untuk mengambil berat dan tahu keadaannya di barzakh ni okey atau tak okey. Macam mana nak tahu keadaan dalam barzakh? Melalui mimpi lah. Ya, terkadang ya Allah, kehidupan barzakh ini dia satu kehidupan tersendiri, ya. Kita sebagai yang beriman kepada alamul ghaib meyakini adanya satu keadaan tersendiri di alam barzakh. Di dalam banyak hadis diceritakan bagaimana hubungan orang berada dalam alam barzakhnya dengan orang yang hidup. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi berjumpa dengan beberapa para anbiya yang berada dalam alam barzakh, dan ada communicate, bahkan ada perbincangan, bahkan ada halaqah. Berjumpa dengan Nabi Musa sudah meninggal. Berjumpa dengan Nabi Adam dan semualah. Berjumpa dengan Nabi Isa. Paham tak? Diperdengarkan bau wangi daripada Asia atau Masyitah, Masyitah. Semuanya berada di alam barzakh. Sahabat yang datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya duduk di perjalanan bikin kemah, kemudian saya tidur, saya dengar ada orang baca surat Al-Mulk di bawah. Kata Nabi, engkau tidur di atas tempat atau kubo yang yang didengarkan itu suara dalam alam barzakh baca surat Al-Mulk, sehingga kata Nabi, surat Al-Mulk ini yang pencegah seseorang daripada azab kubur. Dalam hadis dinyatakan, tidaklah orang hidup berziarah kepada orang yang meninggal dunia kecuali yang diziarahi itu merasa seronok dengan ziarahnya orang yang hidup. Amr bin As ketika dalam sakit sebelum meninggal dunia berpesan kepada anak-anaknya, kepada ahli keluarganya, kalau kamu sudah kebumikan saya, kamu hendaklah duduk di sekeliling kubur saya selama mana orang menyembelih kambing dan diagihkan dagingnya. Selama itu kamu duduk. Untuk apa duduk di sekeliling kubur? Supaya saya ini merasa ditemani dan tahu apa kabar yang dibawa oleh dua malaikat setelah menyoal kepada saya. Ingin ada yang temankan ketika berhadapan dengan soal mungkar dan nakir di bawah situ. Dan dalam hal ini ada kehidupan tersendiri di alam barzakh. Faham tom? Hada Ibn Kathir menceritakan tentang dua orang ini. Salah seorang daripada mereka meninggal dunia, maka yang hidup itu dia mimpi.
Dalam mimpinya bertemu dengan orang yang meninggal. Ditanya, bagaimana keadaan kamu di barzah? Katanya, Allah ampunkan, Allah rahmati aku, dan aku mendapatkan kebaikan. Cuman ada kesan tanda pada lehernya di sini. Katanya, tanda itu apa? Ya, aku ada hutang kepada orang Yahudi. Hutang kepada orang bukan Islam. Aku udah siapkan nak bayar. Dalam satu kantong, aku simpan di sini, di sini, di sini. Beritahu. Belum sempat untuk bayar. Minta kepada yang hidup ini supaya pergi ke tempat tu, ambil tu duit, bayarkan. Maka didatangi, ternyata tempat itu betul didapati duit sebagaimana dikatakan, dan didatangi kepada si Yahudi. Ditanya, bagaimana kamu berjiran dengan si fulan? Dia kan orang baik, hanya dia ada hutang kepada saya, tak bayar lagi. Berapa hutangnya? Sebiji macam mana yang dikatakan di dalam mimpinya tadi itu. Fahimtum? Hada imanuna bi alamil barzakh. Yang kita tahu daripada khabar, daripada hadis Nabi, daripada Al-Quranul Karim, apa dalam Al-Quranul Karim, dalam Al-Quranul Karim. Apa itu dalam surat Yasin? Apa min aqsal madinati, apa ayat itu Habib An-Najjar. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ini Habib An-Najjar, dia membela dua orang daripada Nabi atau pendakwah yang mengajak supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua pendakwah ini dibunuh. Dengan Habib An-Najjar sekalinya pun dibunuh. Ketika dibunuh Habib An-Najjar, dia mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun. Andailah kaum aku ini tahu apa yang aku dapat dalam alam barzakh ini. Dengan apa yang Allah jadikan kemuliaan kepada aku, baru dalam alam barzakhnya. Kata-katanya direkod dalam Al-Quranul Karim. Fahimtum? Walihada ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alaihi salam. Tidaklah orang bersalam kepada aku, yakni ketika bersalam kepada Nabi SAW, melainkan Allah mengembalikan ruh aku untuk aku jawab salam orang yang salam ketika ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Fahimtum? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini tentang bagaimana seorang berjaga-jaga daripada hutang. Ya Allah, gerak. Ta'akharna kathir.